Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, Minggu 27 Desember 2020, kami akan menyampaikan salam dan informasi. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Diinformasikan bahwa telah diadakan pemberkatan nikah antara Saudari Betania Halel, putri dari Penatua Teguh Rasiono Putro dan Penatua Siti Roma Boru Simatupang, dengan Saudara Daniel Nicholas Tode, putra dari Pendeta Julius Lauren Tode dan Ibu Sumihar Tufalina Boru Panjaitan pada hari Minggu 20 Desember 2020 di Gereja GJKI Anugerah Taman Kebalen Indah, Ruko G1 45 Bekasi Utara. Untuk informasi dan jadwal kehadiran ibadah adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini Minggu 27 Desember 2020. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadirannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berikan hormat kepada Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK 18 bait yang pertama dan yang kedua.
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari KPPK 39 bait yang pertama, nama Yesus. Bersama-sama jemaat di segala abad dan di seluruh dunia, kita akan mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan memelihara kami, Tuhan memberikan kekuatan kami, sehingga kami boleh memasuki minggu terakhir dalam tahun 2020 ini. Tuhan, itu semua karena kekuatan pertolongan yang daripada-Mu, sehingga dalam masa-masa sulit di tahun 2020 ini, dengan merebaknya pandemi COVID Corona yang terjadi, Tuhan, kami bersyukur Engkau memelihara kami. Dan ketika kami masih kuat sampai saat ini, itu karena kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur walaupun dalam masa pandemi ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh terus beribadah kepada Tuhan, baik secara tatap muka maupun secara online. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara gereja Tuhan dari waktu ke waktu. Engkau menuntun dan memberkati gereja-Mu di GKPI Citerep ini, sehingga semua jemaat boleh tetap setia, bersukacita dalam memuji memuliakan Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan rohani jemaat Tuhan, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam berjemaat. Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memberkati, menuntun dan melindungi kami dalam langkah-langkah kami ke depan. Secara khusus yang sebentar lagi kami akan memasuki tahun baru, tahun 2021. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, iman percaya kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin dan memberkati kami, sehingga kami terus senantiasa berharap dan berserah kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam keluarga, dalam gereja, maupun dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk protokol kesehatan yang masih terus kami jalani dan kami hadapi.
kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila setiap jemaat Tuhan dapat memperhatikan protokol kesehatan sehingga boleh mencegah merebaknya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau program-program gereja sudah boleh berjalan di tahun 2020. 2021 ke depan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk program yang akan kami jalani. Biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati, sehingga apapun yang kami lakukan itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segenap pergumulan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga jemaat Tuhan, baik dalam kehidupan keluarga masing-masing menghadapi suami, istri, juga dengan anak-anak, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan biarlah senantiasa kami rasakan dan nyata dalam hidup kami, sehingga dalam menghadapi masa sulit ini, dalam pergumulan ini, kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk segenap hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di GKPI. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai, baik itu di GKPI Citerep, Karawaci maupun secara sinodal. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hikmat bijaksana dari setiap hamba-hamba-Mu. Biarlah Tuhan limpahkan bagi mereka, sehingga mereka boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan menggembalakan jemaat Tuhan dengan rasa takut kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kemajelisan yang ada. Tuhan, biar Engkau terus memberkati dan memberikan semangat yang baru, agar di dalam kami menjalani program-program kerja yang akan kami jalankan itu boleh menjalankan dengan penuh tanggung jawab dan boleh melaksanakan dengan rasa syukur dan rasa takut kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi ini, juga dalam persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Tuhan, hikmat bijaksana biar Engkau terus berikan kepada para pemimpin bangsa ini, sehingga mereka boleh mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk kesejahteraan bagi rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan kembali dari KPPK 274, bait yang pertama, sucikan hatiku, oh Tuhanku. Bersama-sama kita akan membaca bacaan bertanggapan yang diambilkan dari bacaan bertanggapan nomor 20, dibenarkan karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka Allah damai sejahtera
yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya, mari kita memberikan persembahan bagi Allah dengan diiringi pujian dari KPPK 51 bait yang pertama dan yang kedua. Ku mau serahkan semua milikku. Serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku, ku serahkan. Ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Sabdalah padaku untuk jalan serta-Mu kini dan selamanya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu. Penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan ketika dalam ibadah akhir tahun atau dalam ibadah minggu terakhir di tahun ini, kami boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Itu semua karena berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ini, Tuhan pakai untuk menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah cerminan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, tek lagu pengantar firman Tuhan dalam 3, 2. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dari KPPK 25 bait yang kedua, Allah Maha Kuasa. Saudara, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah bagi kami melalui firman-Mu. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk melakukan firman itu siang dan malam, sehingga biarlah hidup kami ini jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Tuhan, mampukan di dalam segala keterbatasan. Jadikan anak-Mu menjadi penyambung lidah bibir Tuhan.
Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat 8, firman Tuhan berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya damai Kristus, damai Natal tinggal di dalam kehidupan kita sekalian. Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini bertemakan tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, di mana kita diajak oleh firman Tuhan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, sekalipun di dalam masa-masa yang sukar, sekalipun di masa-masa yang sulit, kita tetap diajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya ketika kita percaya, maka mujizat Tuhan terjadi. Ketika kita percaya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, salah satu pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah mengapa kita harus percaya kepada Tuhan, saudaraku? Karena apa? Yang pertama adalah karena kepercayaan kepada Tuhan itu akan senantiasa mendatangkan berkat rohani. Maka pada ayat pertama dikatakan apa? "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku." Karena apa? Karena ayat yang kedua, panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi kitab Amsal mengajak kepada kita untuk apa? Tidak melupakan ajaran firman Tuhan. Senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita diberkati dalam hal apa? Dalam hal kerohanian kita, panjang umur serta lanjut usia serta damai sejahtera akan ditambahkan kepada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita memelihara, menjaga firman Tuhan itu di dalam hati kita, saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, memelihara firman Tuhan itu adalah dengan merenungkan. Bukan hanya sekedar merenungkan saja, tapi juga senantiasa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka pemazmur di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama itu dikatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan ya siang dan malam, maka hidupnya itu sama seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Ia menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, maka apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Itulah yang terjadi kepada orang yang menjaga dan memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya. Dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan hanya sekedar merenungkan saja, bukan hanya sekedar firman Tuhan jadi rema, tetapi juga firman Tuhan itu dilakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Mungkin ada pertanyaan, kalau begitu Pak, ya banyak orang yang senantiasa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saya sudah hidup setia di hadapan Tuhan, saya sudah saleh di hadapan Tuhan, tetapi toh pada kenyataannya saya melihat banyak orang yang setia kepada Tuhan, umurnya pendek. Kenapa bisa seperti itu? Saudaraku, kita harus tahu bahwa sifat daripada berkat Tuhan yang dimaksud di sini itu adalah sifatnya rohani. Maka berkat Tuhan secara rohani itu bukan hanya sekedar kita nikmati pada masa hidup, tetapi pada saat Tuhan panggil kita di dalam kekekalan, Tuhan jemput kita di dalam kerajaannya nanti, ya, maka kita akan senantiasa
menikmati berkat daripada Tuhan. Maka berkat daripada Tuhan itu jangan hanya ditafsirkan pada masa kini saja, tetapi berkat Tuhan itu adalah mencakup masa yang akan datang. Artinya apa? Bukan hanya terjadi pada masa kini, tetapi juga dapat kita nikmati pada masa-masa yang akan datang. Kita menikmati berkat Tuhan pada saat ini, tetapi kita juga menikmati berkat Tuhan pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, berkat Tuhan itu tidak boleh diartikan secara materi, tapi berkat Tuhan itu yang lebih pastinya adalah berkat secara rohani yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Ketika kita diselamatkan, panjang umur, damai sejahtera, itu berbicara tentang berkat rohani. Dan yang berikutnya, saudaraku, yang kedua adalah mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena yang kedua adalah percaya kepada Tuhan itu senantiasa menjadi perhiasan batinia manusia. Maka ayat yang ketiga dikatakan apa? Ayat ketiga dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Saudaraku, cinta dan kesetiaan atau kasih dan kesetiaan itu artinya adalah harus digunakan seumur hidup sebagai perhiasan batinia. Sebagaimana perhiasan itu berfungsi untuk mempercantik penampilan, ya. Fungsi daripada perhiasan yang kita pakai atau yang biasanya dipakai oleh ibu-ibu itu berfungsi untuk mempercantik penampilan fisik, ya. Berfungsi untuk mempercantik penampilan secara lahiriah. Supaya apa? Terlihat cantik ya harus pakai perhiasan. Ya terlihat cantik ya harus pakai perhiasan, baik itu emas, permata ataupun berlian. Lalu bagaimana menghiasi hidup kita, menghiasi batinia kita? Apa yang menghiasi hati kita, saudaraku? Yang dapat menghiasi hati kita itu adalah kasih dan kesetiaan kita, baik kepada Tuhan dan juga kepada pasangan kita. Maka orang cantik, orang tampan itu tidak dilihat dari cantik atau tampan secara fisik, tetapi hanya dapat dilihat dari apa? Dari hatinya, dari kesetiaannya kepada Tuhan, dari kecintaannya kepada Tuhan. Kalau orang itu cantik, ya belum tentu cantik fisik itu belum tentu cantik hatinya. Karena apa? Banyak sekali orang yang cantik, orang yang ganteng secara fisik, tetapi hati busuk, hatinya tidak cantik atau hatinya tidak tampan. Saudaraku, maka kecantikan seseorang itu tidak dapat diukur dari penampilan fisik saja, tetapi kecantikan seseorang itu dapat dinilai sejauh dia cinta kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan, dia setia kepada pasangannya, maka hati orang itu sudah cantik. Maka Amsal Salomo mengatakan apa? Ya, mengatakan bahwa ya kecantikan, kemolekan itu adalah sia-sia, ya. Tetapi istri yang takut akan Tuhan itu akan senantiasa dipuji-puji. Artinya apa? Kecantikan kita, ketampanan kita atau kegantengan kita itu bukan bernilai kekal. Karena apa? Hanya sebatas materi, ya. Maka suatu saat kalau kita menua, kita nggak lagi cantik secara fisik atau kita nggak lagi ganteng secara fisik. Karena apa? Kecantikan itu umurnya tidak panjang, ya, umurnya tidak lama. Tetapi dapat dikatakan cantik kalau kita memiliki takut akan Tuhan, kalau kita memiliki kecintaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka yang menjadi perhiasan batinia kita itu adalah kecintaan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita kepada Tuhan dan juga pasangan. Dan yang berikutnya, saudaraku, dikatakan apa? Kalungkan itu pada lehermu, artinya jadi perhiasan batinia kita. Dan juga tuliskan itu pada loh hatimu. Loh itu apa? Loh itu adalah lempengan batu. Ya, saudaraku, cinta dan kesetiaan harus ditulis di dalam hati manusia, sama seperti ketika 10 perintah Allah itu ditulis di dalam loh batu. Ya, hal ini dapat dimungkinkan terjadi ketika apa? Allah sendiri yang menulis firman-Nya di dalam hati manusia. Maka Yeremia 31 ayat 34 mengatakan, ya aku akan menuliskan firman-Ku itu di dalam hati anak-anak manusia, ya. Maka mereka akan menjadi umat-Ku dan aku menjadi Allah mereka. Ya, maka mulai dari yang muda, tua, ya, mereka akan kenal firman Tuhan. Sudah tidak lagi diajar kebenaran. Karena apa? Loh
firman Tuhan itu sudah tertulis di dalam hati kita. Saudaraku, maka ketika firman Tuhan itu kita hayati, firman itu kita tulis di dalam hati kita, menjadi perenungan di dalam hidup kita, saudaraku, maka saudaraku, itulah yang menjadi perhiasan batinia kita. Ketika firman Tuhan ada di dalam hidup kita, akan timbul pengenalan sejati akan Allah. Ketika kita mengenal firman Tuhan, maka kita juga takut untuk berbuat jahat atau takut untuk berbuat dosa. Dan yang ketiga, saudaraku, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena apa? Kita percaya kepada Tuhan karena memang harus senantiasa percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan pada ayat kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kata percaya di dalam bahasa Ibrani itu lebih diterjemahkan batak, ya. Batak itu artinya apa? Artinya adalah perasaan aman atau bersembunyi untuk berlindung. Maka kepercayaan kepada Tuhan itu memberikan rasa aman dan tenang. Sebab apa? Dia adalah perlindungan sejati. Yang menjadi gunung batu di dalam hidup kita itu hanya Tuhan, hanya Allah, hanya Kristus. Tidak ada rasa aman, rasa tenang di dalam dunia ini selain daripada rasa aman dan rasa tenang yang hanya dapat kita jumpai di dalam Kristus Yesus. Maka seorang bapak gereja bernama Santo Agustinus pernah berkata demikian, Tuhan, hati kami atau jiwa kami tidak akan tenang sebelum kami mendapatkan tempat perhentian padamu. Artinya apa? Hidup kita tidak mengalami ketenangan sejati, tidak mengalami damai sejahtera sejati yang diberikan oleh dunia ini. Sebab apa? Dunia ini tidak dapat memberikan damai sejahtera dan ketenangan sejati. Ketenangan sejati itu hanya dapat diberikan, perlindungan sejati itu hanya dapat diberikan di dalam Kristus Yesus. Maka ketenangan sejati harus kita sadari, kita tidak dapat memperolehnya dari dunia ini. Tetapi di saat kita berlindung di dalam kekuatan Tuhan, kita mendapatkan ketenangan sejati. Saudaraku, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Dan yang keempat adalah percaya kepada Tuhan itu berarti mengenal Dia, ya. Maka mengapa kita percaya kepada Tuhan? Ya, supaya kita lebih mengenal Dia. Maka pada ayat ke-6 dikatakan apa? Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tetapi di dalam terjemahan literal atau di dalam terjemahan aslinya tidak dikatakan akuilah Dia, tetapi di dalam terjemahan aslinya lebih dikatakan kenalah Dia, kenalah Kristus, kenalah Allah. Saudaraku, kenal itu artinya adalah ya mengenal secara pribadi, ya. Belajar tentang pribadi seseorang, itu arti daripada mengenal, belajar tentang pribadi seseorang. Nah, pengenalan itu dapat terjadi ketika ada komunikasi bahasa. Antara siapa? Antara Allah dengan manusia. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan atau Allah itu dapat berkomunikasi dengan manusia jika Ia tidak dapat dilihat? Saudaraku, beberapa agama dunia itu hanya berdasarkan pada penglihatan. Artinya apa? Kalau Allah dapat dilihat, berarti Dia adalah Allah. Kalau Allah dapat saya raba, saya jumpai, berarti Dia adalah Allah yang sejati. Tetapi saudaraku, di dalam kekristenan itu tidak diajarkan demikian. Allah yang sejati, Allah yang benar-benar adalah Allah. Sekalipun Dia tidak dapat dilihat, tetapi Dia dapat dirasakan kehadirannya di dalam kehidupan orang percaya. Maka kalau Allah dapat dilihat oleh manusia, itu bukanlah Allah, tetapi materi. Dan yang berikutnya, saudaraku, bagaimana Allah dapat berkomunikasi dengan kita? Allah dapat berkomunikasi dengan kita itu adalah dengan cara menggunakan bahasanya. Ya, maka bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa manusia. Bahasa manusia yang aktual, yang disituasikan secara historis, kultural, ya, sebagaimana adanya semua bahasa manusia, ya, dengan tata bahasa dan kosakata yang diterjemahkan dan ditulis oleh Allah. Artinya apa? Artinya ketika Allah berbicara dengan kita, maka Allah sudah pasti akan menggunakan seluruh kemampuan pengetahuan bahasa manusia. Begitu. Maka oleh sebab itu tidak heran, saudaraku,
Ada begitu banyak versi Alkitab yang memiliki berbagai macam terjemahan bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada juga bahasa Manado, ya, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, Jepang dan sebagainya. Bahasa-bahasa seluruh dunia diterjemahkan di dalam Alkitab. Kenapa, saudaraku? Karena apa? Karena Allah itu ingin berbicara kepada kita melalui apa? Kitab sucinya. Melalui apa lagi? Melalui bahasa manusia. Maka oleh sebab itu, suatu saat saya pernah ditanya oleh guru saya, di dalam keyakinan agama kami, kitab suci itu bahasanya itu cuma satu, ya. Tetapi kenapa Alkitab yang kamu miliki itu bahasanya ada begitu banyak? Bahkan bahasa-bahasa seluruh manusia di dunia. Karena apa? Saya jawab adalah karena Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Karena Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang memiliki banyak sekali pengetahuan bahasa-bahasa di seluruh dunia. Supaya apa? Supaya manusia itu paham apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya Allah itu dapat berkomunikasi dengan manusia. Supaya rencana keselamatannya dapat dinyatakan di dalam hidup manusia. Bagaimana kita bisa membaca kitab suci kalau kita sendiri tidak mengerti bahasanya? Maka saudaraku, bagaimana kita dapat mengenal Allah? Itu adalah Allah berbicara di dalam bahasa manusia. Melalui apa? Melalui Alkitab kita. Maka ketika kita membuka Alkitab kita, itu sama seperti kita mengenal Allah. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mengetahui kehendak rencananya di dalam kehidupan kita. Maka mengapa kita percaya kepada Tuhan? Karena apa? Karena percaya kepada Tuhan itu berarti kita mengenal pribadinya. Dan yang berikutnya adalah mengapa kita percaya kepada Tuhan? Ayat yang ketujuh adalah mengapa kita percaya kepada Tuhan? Dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan, di dalam terjemahan asli lebih dikatakan, janganlah engkau menjadi bijak di matamu, takutlah akan Tuhan dan berhentilah berbuat jahat. Yang artinya adalah jangan menganggap diri kita pandai, ya. Jangan menganggap diri kita ini sombong, ya. Oh, saya pandai, ya. Bukan seperti itu, ya. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang menjadi sumber dan hikmat dan kebijaksanaan. Kita nggak boleh menganggap diri kita bijak. Karena apa? Orang yang sombong pasti ditundukkan oleh Tuhan. Karena apa? Orang yang sombong pasti akan menganggap diri jauh lebih pintar daripada orang-orang di sekitarnya. Karena orang yang sombong tidak membutuhkan Allah di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, orang yang sombong bukan hanya sekedar pamer kekayaan, tetapi orang yang sombong adalah orang yang tidak bersekutu, tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Maka saudaraku, janganlah menganggap diri kita sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan. Kalau begitu, Pak, kira-kira takut akan Tuhan itu seperti apa? Takut akan Tuhan itu berbeda dari yang namanya takut kepada hantu atau takut kepada manusia. Kalau takut kepada hantu dan manusia, itu adalah takut yang sifatnya teror atau ancaman. Tetapi tidak demikian dengan takut akan Allah. Takut akan Allah itu mencakup satu spektrum sikap. Sikap yang bagaimana? Sikap yang tunduk, sikap yang hormat di hadapan Tuhan. Sikap yang apa lagi? Sikap yang menuntut pada ketaatan. Maka kalau kita mengaku saya adalah orang yang takut akan Tuhan, kalau kita mengaku saya adalah orang yang setia kepada Tuhan, maka harus ditunjukkan dengan apa? Sikap hormat kepada Tuhan. Saat kita beribadah, sudahkah kita menghormati Tuhan? Atau pada saat ibadah berlangsung kita sibuk sendiri dengan urusan kita? Atau pada saat firman Tuhan sedang berjalan, kita tidak konsentrasi kepada firman Tuhan yang diberitakan, atau sibuk dengan handphone kita? Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan menghormati Tuhan di dalam ibadah, di dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar menghormati, tetapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang senantiasa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka dikatakan apa? Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Atau takutlah akan Tuhan di dalam bahasa aslinya, dan berhenti berbuat jahat. Artinya orang yang takut akan Tuhan
bukan hanya sekedar hormat kepada Tuhan, bukan hanya sekedar taat kepada Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti dia akan tinggalkan kejahatan yang pernah ia lakukan. Artinya apa? Dia mengalami pertobatan sejati di dalam hidupnya. Kalau orang yang hanya sekedar saya mengaku saya bertobat di hadapan Tuhan, banyak, tetapi belum tentu menjamin hidupnya sungguh-sungguh bertobat. Lalu bagaimana melihat orang yang sudah mengalami pertobatan sejati? Dapat dilihat dari buahnya. Kalau buahnya adalah buah ketaatan, kalau buahnya adalah hormat kepada Tuhan, kalau buahnya adalah setia kepada Tuhan, maka dia adalah orang yang mengalami pertobatan sejati di dalam hidupnya. Dan yang berikutnya, saudaraku, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan adalah karena kepercayaan kepada Tuhan itu berarti kita hidup bergantung kepadanya. Maka pada ayat ke-8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudaraku, waktu saya terjemahkan di dalam bahasa asli, itu tidak dikatakan demikian, tetapi lebih dikatakan seperti ini. Dia atau Allah akan menyembuhkan tali pusarmu dan menyegarkan tulangmu. Saudaraku yang terkasih, kenapa lebih diterjemahkan di dalam bahasa aslinya tali pusar? Dia akan menyembuhkan tali pusarmu. Saudaraku, ternyata seperti ini. Di dalam penafsirannya ternyata seperti ini. Tali pusar itu bertugas untuk apa? Suplai makanan dari bayi, ya. Dari seorang ibu kemudian kepada bayi. Artinya bayi itu bisa hidup karena apa? Asupan nutrisi makanan yang dimakan oleh ibu, dan itu disalurkan lewat tali pusar. Maka kehidupan seorang bayi itu bukan hanya sekedar bergantung pada kehidupan ibunya, tapi kehidupan daripada seorang bayi itu bergantung kepada tali pusar ibunya. Maka kalau tali pusar itu putus, maka bayi itu akan mati. Saudaraku yang terkasih, maka hidup ini sama seperti hidup manusia itu sama seperti kita bergantung pada tali pusar ibu kita. Maka hidup manusia itu sangat bergantung kepada siapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang membentuk kita menurut gambar dan rupanya. Maka hidup kita tanpa Tuhan itu tidak berarti apa-apa. Hidup kita tanpa Tuhan itu sama seperti bayi yang mati di dalam kandungan. Maka oleh sebab itu seringkali saya berpikir, saudaraku, mengapa ada begitu banyak sekali anak-anak pemuda yang kemudian berkata, karena putus cintanya, dia berkata, ya saya tidak bisa hidup ya kalau tanpa kamu. Saya tidak bisa hidup tanpa cinta kamu, ya, maksudnya cinta daripada pasangan atau pacarnya. Tetapi ketika saya meneliti firman Tuhan, ya, sesungguhnya kita itu nggak bisa hidup tanpa apa? Allah di dalam hidup kita. Kita itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan yang menyertai hidup kita, saudaraku. Maka intinya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ibarat ikan, ya, yang hidup tanpa oksigen. Itulah manusia, saudaraku. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka mengapa kita percaya kepada Tuhan? Karena pada poin yang terakhir ini saya ingin mengajak kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah hidup bergantung kepada Tuhan. Sudahkah hidup kita bergantung kepada Tuhan, saudaraku? Saya percaya, saudaraku, di tengah situasi zaman saat ini yang tidak menentu, mungkin karena pandemi corona, saudaraku, sehingga engkau kehilangan pekerjaan, sehingga kita mengalami sakit penyakit, sehingga mungkin perekonomian kita jadi kacau. Tapi satu hal yang pasti yang harus kita percaya adalah bahwa kepercayaan kepada Tuhan tidak pernah dikatakan sia-sia. Hidup kita selama hidup bergantung pada Tuhan, tentunya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Saudaraku, sebagai satu kesimpulan, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Yang pertama tadi adalah karena percaya kepada Tuhan itu mendatangkan berkat rohani. Yang kedua, mengapa kita percaya kepada Tuhan? Karena apa? Percaya kepada Tuhan itu menjadi perhiasan batinia manusia. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Dia adalah satu-satunya tempat perlindungan. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Karena percaya kepada Tuhan itu berarti mengenal Dia, mengenal pribadinya, ingin tahu pribadi Kristus Yesus. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan?
Karena percaya kepada Tuhan itu berarti orang yang takut akan Dia dan meninggalkan setiap dosa-dosa pelanggaran yang telah kita lakukan. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena apa? Percaya pada Tuhan berarti hidup bergantung pada pimpinan Allah. Maka saudaraku, mungkin tahun-tahun yang akan datang, yang akan kita lalui ini adalah tahun-tahun yang sukar. Tapi kalau kita senantiasa percaya kepada Tuhan, di dalam situasi apapun yang terjadi, Tuhan mampu memberikan jalan keluar, kekuatan di dalam hidup orang tidak bersandar pada kekuatannya, tetapi hanya bersandar pada kekuatan Tuhan. Orang yang bersandar pada kekuatan manusia dikatakan terkutuk, ya. Tetapi orang yang bersandar pada kekuatan Allah dikatakan apa? Diberkati. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan di dalam segala situasi, maka Tuhan akan turut bekerja di dalam hidup kita. Firman Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini menggema menjadi perenungan bagi kami, bahwa di dalam keadaan apapun kami harus senantiasa setia kepada Tuhan, karena kepercayaan akan Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena kepercayaan akan Tuhan akan senantiasa mendatangkan berkat rohani yang melimpah di dalam hidup kami. Seringkali kami tidak percaya, tapi biarlah kiranya Tuhan teguhkan iman kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya dalam menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh.
Amin. Marilah bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian pengutusan dari KPPK 88, bait yang pertama dan yang kedua. Dunia gemar dan soraklah. Kami segenap penata layanan Minggu 27 Desember 2020 mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.